Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dr. Sudi Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan panjenengan semua Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimahumullah. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabu siang ini kita bisa bersama hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita sebagai berjemaah dan kewajiban kita untuk terus belajar. Apalagi kita lagi mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah itu kepada kita semua. Baik para jemaah, pada siang ini, Rabu siang ini, kita akan melanjutkan kajian Quran surah Al-Hujurat. Pada kesempatan siang ini kita kaji 2 ayat, jadi insyaallah tidak lama, ayat 9 sampai ayat 10. Kalau ada yang pegang Al-Quran bisa dibuka. Kita mulai dengan membacanya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari satu huruf yang kita baca. Karena itu janji dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mendamaikan di antara saudara kita yang lagi bertikai. Jadi Allah pada ayat ke-9 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini satu prinsip Islam. Wa in ta'ifatani, dan jika 2 kelompok, ta'ifatani ini jamak tasniyah dari ta'ifatun. Ta'ifatun jam'un minan nas, jadi sekelompok orang namanya satu ta'ifah. Ada kelompok
ta'ifah dan lain. Jadi kata Allah, jika dua ta'ifah, dua kelompok minal mu'minin yang sama-sama mukmin dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka mau perang, mau bertengkar, mau saling bunuh, fa'aslihu bainahuma, maka islahkanlah, damaikanlah, buatlah menjadi maslahat oleh kalian bainahuma, di antara kedua ta'ifah itu, di antara dua kelompok itu. Jadi ini berawal dalam riwayat sebab nuzulnya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa ini. Setidaknya dalam kitab tafsir Al-Munir ini ada 4 riwayat tentang sebab turun ayat ini. Ada 4 riwayat tentang sebab turun ayat ini. Di antara sebab turun yang disebutkan pada ayat ini, sama-sama riwayat hadis, ada riwayat yang sahih. Pada riwayat yang keempat itu disebutkan ada 2 laki-laki dari kalangan Ansor. Riwayat yang keempat, satu di antara 4 riwayat dalam kitab ini. 2 laki-laki ini saling mengklaim tentang haknya. Ada hak yang diperebutkan. Tidak disebutkan hak apa yang diperebutkan dalam riwayat yang keempat ini. Kemudian salah satu di antara, setelah cekcok di antara 2 laki-laki ini, satu di antara laki-laki dari kalangan Ansor, sama-sama orang yang beriman itu, kemudian memaksakan dia akan merebut dengan paksa yang diklaim sebagai haknya. Dikasrati asyiratihi. Jadi kenapa dia mau melakukan itu? Karena merasa kelompoknya besar. Dia merasa kuat karena didukung oleh kelompok yang besar. Sementara lawannya, laki-laki yang sama-sama dari Ansor, itu dari kelompok yang pengikutnya kecil. Sehingga laki-laki yang merasa punya anggota kelompok yang besar ini ingin memaksakannya dengan cara mengambilnya dengan cara paksa. Sementara yang lain karena merasa lemah itu mengajak liyahkumahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak bagaimana kalau persoalan ini kita bawa kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Kanjeng Nabi nantinya memutuskan di antara keduanya. Tapi menolak, si laki-laki menolak karena merasa kuat. Dia menolak, enggak, saya ambil paksa. Jadi sampai ini tidak selesai, sudah mau terjadi pertikaian yang lebih dahsyat, yang kemudian masing-masing pihak ini sudah mengundang kelompoknya masing-masing, sehingga yang semula ini hanya 2 orang yang bertengkar, kemudian masing-masing mengundang kelompoknya, dan ini sudah hampir terjadi perang di antara 2 kelompok yang sama-sama orang-orang Islam, sama-sama beriman. Untungnya belum sampai pegang senjata tajam, tidak sampai angkat pedang, meskipun sudah bawa mau jolosan pakai tangan dan tongkat. Dalam ini sudah sampai tangan sudah mulai main tangan, sudah pakai tongkat. Untungnya tidak sampai bawa pedang. Maka turun ayat ini
yang memerintahkan kepada kita semua, wa in ta'ifatani minal mu'minina ittaqalu fa aslihu baina akhawaykum fa aslihu bainahuma fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok sama-sama muslim, maka damaikan di antara mereka. Ini perintah Allah kepada kita semua. Baik, coba kita pahami makna ayat. Jadi ayat ini. Jadi potongan ayat ini pertama ada perintah Allah, kalau ada saudara kita yang bertengkar, maka kewajiban kita untuk mendamaikannya, mengislahkannya. Itu Islam ya. Jadi kalau panjenengan sudah kenal kewajiban orang beriman itu ya, digandengkan dengan wa'amilus shalihat, jadi alladzina amanu wa'amilus shalihat, kan begitu. Jadi amal soleh itu senantiasa tergandeng dengan keimanan. Maka di antara wujud amal soleh itu adalah islah, seperti ayat ini. Jadi amal soleh itu banyak, kita sudah bahas banyak sekali amal soleh, tapi ayat ini menggunakan kata fa'aslihu, maka islahkan dari asal kata yang sama, sholah. Jadi ini aslah. Jadi ada orang soleh, orang yang tepat ya. Saya mengatakan soleh itu tidak sama dengan arti baik. Baik itu salah satu dari unsur amal soleh. Tapi soleh itu bisa maknanya benar, baik dan indah, tepat. Jadi kalau saya memastikan dengan soleh itu amal yang tepat, amal yang tepat. Nah, kadang orang sekedar soleh, dia benar, indah dan baik, tapi ia belum menjadi muslih, membuat soleh. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai muslim, orang yang berbuat soleh. Paham saya? Kalimatnya fa aslihu bainahuma. Itu juga kita. Itu pada ayat ini Allah menyebutkan perintah untuk mengislahkan, membuat soleh, membuat damai di antara dua kelompok yang lagi bertikai. Kemudian yang kedua, yang penting untuk kita pahami di sini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa makna fa'aslihu bainahuma itu kira-kira apa bentuknya? Membuat islah itu apa bentuknya? Maka dalam tafsirnya itu setidaknya dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah an-nasihah, yang kedua wad-da'wah ila hukmillah. Nasihat para lagi atau para kudriyah apa memberi masalah, ajak keduanya ila hukmillah, ajak kedua kelompok yang bertikai itu untuk kembali bagaimana seharusnya menurut hukum Allah. Sehingga kalau ingin mengislahkan dua orang atau dua kelompok menjadi damai, harus ada pedoman yang sama, yang itu disepakati oleh dua kelompok itu. Harus ada aturan yang sama sehingga dua kelompok itu bisa taslim, mau menerima ketentuan aturan itu untuk dijadikan sebagai cara menyelesaikan masalah yang dipertikaikan, yang disengketakan. Nah, kalau orang yang beriman, maka mestinya
persoalan apapun itu harus dikembalikan kepada Al-Quran. Pahami? Kalau nggak ada tuntunan yang sama yang disepakati oleh dua kelompok itu, maka tidak akan bisa terjadi perdamaian, karena masing-masing akan mengambil maunya sendiri. Tidak bisa, harus ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini. Mau tidak mau harus kembali kepada ketentuan yang disepakati. Tentu dalam hal ini adalah ketentuan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena itulah maka para jemaah, dalam ketentuan hukum itu harus juga mencerminkan kemaslahatan. Ketentuan hukumnya itu mencerminkan maslahat, sehingga ketika itu dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah akan diterima oleh kedua belah pihak. Kalau nggak ada ketentuan hukumnya, nggak ada kemaslahatannya, maka tentu itu tidak akan efektif. Orang tidak akan mau menerima. Contoh sederhananya, karena dalam surah nuzulnya ini tidak disebutkan. Contoh sederhananya, ada orang mencuri, maka ketika orang mencuri, dia bersikukuh itu miliknya, padahal nyata dia mencuri, kembalikan kepada hukum Allah. Ketika disepakati, maka nanti tinggal disetengahkan bahwa mencuri itu tidak bisa menjadi cara untuk memiliki hak terhadap barang yang dicuri. Selesai. Kalau dia hukumnya dibolehkan mencuri, ya kacau dunia ini. Jadi di sini harus ada namanya, kalau dalam dunia filsafat hukum harus ada kepastian hukum yang mampu untuk menjamin kemaslahatan. Hukumnya memang akan berujung kepada kemaslahatan. Jadi kalau ingin bermaslahat, maka apa aturan yang akan dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan begini, biar ada sedikit gambaran. Ada seorang laki-laki, sebutlah dia namanya Imran. Kemudian dia punya seorang istri, sebutlah namanya Ummu Zaid, gitu. Nah, si istrinya itu ingin ziarah mengunjungi keluarganya. Si istri Imran yang namanya Ummu Zaid dalam riwayat ini ingin berkunjung ke keluarganya, pulang kampung lah gitu misalkan. Cuma si suami ini nggak mau, melarang, nggak boleh sana. Nah, ini menyebabkan pertengkaran antara suami istri. Si istri ingin pulang kampung, berkunjung pada keluarganya, si suami tidak bolehkan. Nah, si istri ini kemudian lapor kepada keluarganya di sana. Jadi saya ini nggak boleh pulang sama suami saya, ini pada saya ingin pulang. Nah, kemudian dari keluarga si perempuan ini banyak datang, katakanlah mendatangi si suaminya ini. Nah, ini menyebabkan ada dua kelompok yang akhirnya bertikai. Ketika dikembalikan pada ketentuan agama, kira-kira bagaimana? Tentu kasusnya di sini tidak spesifik. Ketika istri sudah seorang wanita sudah menjadi istri sang suami, maka tentu di situ hak suami untuk mengaturnya. Sepanjang memang tidak ada alasan suami menahan, kenapa tidak diperbolehkan, kan gitu. Cuma kasusnya ini tidak dijelaskan detail. Artinya itu bisa selesaikan apa sih kasusnya? Kenapa sang suami tidak memperbolehkan istrinya untuk pulang kampung misalnya? Jadi para laki-laki itu panjenengan punya kewajiban tetap menjalin hubungan silaturahim dengan pihak mertua.
Kewajiban laki-laki berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi juga berbakti kepada mertuanya. Jadi kalau Pak ini dinaikan atau mertuanya keuangan, ini nggak bahaya. Bahaya. Wajib panjenengan termasuk di antara cara kita berbakti kepada mertua, memberikan kesempatan istri kita untuk bisa berkunjung kepada mertua. Nah, kasusnya ini memang tidak sebuah spesifik. Artinya ketika panduannya sama, gampang kita menyelesaikan adanya pernikahan. Paham ini? Ada banyak kasus di sini yang disebutkan. Baik. Kemudian satu, jadi perintah Allah sudah kita pahami. Yang kedua, fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'im bagat, kalau membangkang, bagat ini buat, kalau di tatanegaraan namanya memberontak. Jadi panjenengan kalau dengarkan khutbah terakhir itu biasanya diakhiri dengan kalimat mengutip ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari, terakhir wal baghi. Itu buat pemberontak, atau kan sederhananya berlaku aniaya, berlaku zalim. Jadi kalau panjenengan tahu sejarah kenapa rata-rata khatib sekarang harus pakai itu, meskipun tidak wajib, itu karena zaman dulu sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz akhir abad pertama mau masuk abad kedua Hijriah, itu rata-rata khatib itu akan mengecam, mendoakan jelek lawan politiknya lewat mimbar. Tergantung siapa yang lagi berkuasa, menggunakan mimbar itu untuk mengecam. Jadi itu perintah, memang kebijakan. Jadi lumayan lah, sekarang masih ada Bapak Ibu dengan hukum Allah. Kalau perjalanan ke Malaysia kali bagus, bukan mereka mendoakan keluarga kerajaan, itu wajib itu. Di khutbah terakhir, khutbah Malaysia, wajib ada doa untuk para sultan. Kalau dulu tidak, wajib ada doa celaka. Nah, ini kemudian dihapus oleh Umar bin Abdul Aziz, diganti dengan mengutip ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Satu ayat tapi berisi 3 perintah Allah, berisi 3 larangan Allah. Seandainya ayat ini dilaksanakan, selesai dunia ini. Cukup satu ayat sudah selesai, tidak ada masalah di dunia ini. Satu ayat saja, ada 3 perintah, ada 3 larangan. Makanya ini dimasukkan. Jadi baiklah, saya rasa tidak ada masalah dilanjutkan, karena satu ayat insya Allah bisa menyelesaikan masalah dunia ini, insya Allah. Baik, kembali pada ayat ini, fa'im bawa ihdahuma, maka jika membangkang atau berlaku dolim dengan memaksakan diri, ihdahuma, salah satu dari 2 ta'ifah itu, 2 kelompok itu, faqatilul lati tabghi, maka perangi. Jadi tekan, perang ini kan terakhir, tekan. Ya, kalau punya kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk memaksa orang yang membangkang itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai ia kembali kepada perintah Allah, kepada tuntunan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Di sini
berarti dua. Cara islah yang kedua itu harus ada kemauan untuk menegakkan putusan hukum. Kalau memang harus penjara, jangan sudah difonis penjara, bebas berkeliaran, kacau begini. Jadi nanti akan menjadi masalah. Harus ada ketegasan hukum. Kalau sudah difonis ingkar, ada hukuman penjara konteks kita, maka dia penjara. Jangan mungkin orang punya backing atau apa, kemudian dibiarkan, masalah. Ketika sedang ada ketegasan begitu, menjadi masalah. Cuma ketika dalam konteks awal belum sampai kepada masalah pidana, bisa diselesaikan, tapi salah satunya nggak mau misalkan, itu dipaksa harus mau. Siapa yang berhak memaksa? Tentu yang punya kewenangan dalam bidang masalah penegakan hukum itu. Dalam hal ini pemerintah. Jadi perintahnya faqatilu, maknanya maka perangilah olehmu, ini ditujukan kepada sultan yang punya kewenangan di bidangnya. Tidak semua orang kemudian dia nggak mau perang yuk, nggak gitu. Ya nanti kacau lagi ya. Jadi ada orang-orang atau pihak-pihak yang memberikan kewenangan untuk penegakan hukum ini. Jadi setelah cara yang pertama wajib kita melakukan islah. Kalau ada pembangkangan maka harus ada tindakan tegas terhadap pembangkangan itu agar itu tidak berhenti dan kembali kepada jalan yang benar. Kepada jalan yang benar. Jadi kalau kedua. Setelah itu fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Perhatikan ayat ini menarik. Fa'in fa'at, jika sudah kembali kepada perintah Allah, mau tunduk pada perintah Allah, maka fa'aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Jadi kalau lagi menentang, tekan. Kalau nggak mau terhadap aturan Allah, perangi. Kalau sudah mau kembali pada aturan Allah, ayo damaikan dengan cara bagaimana seharusnya ketentuan itu berlaku. Ketentuan hukum Allah gimana kira-kira? Apa kasusnya? Itu yang dijadikan cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan catatan bil adli wa aqsitu. Ini problem kita. Penegakan hukum itu harus bil adli, dengan keadilan. Jadi jangan sampai yang kuat, yang berkuasa itu bisa pakai jalan khusus, misalkan yang lemah ayat jenaka disuruh malah diperberat dalam masalah hukuman ini. Itu yang menjadi problem kita, problem bangsa ini. Kadang yang kuat dia bebas, yang lemah negeri Konoha ini, negeri Konoha. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Jadi perhatikan ini, kalau dalam filsafat hukum Islam ada begini: setiap ketentuan syariat pasti di situ ada namanya al-adalah, keadilan. Tapi dalam tatbiqus syariat, dalam penerapan syariat juga harus mampu mewujudkan keadilan itu, namanya wujudul adalah. Setiap hukum menunjukkan ada keadilan, dalam penegakannya juga harus mampu mewujudkan keadilan itu. Jadi ada prinsip syariat, ada prinsip tatbiqus syariat. Ini dalam filsafat hukum Islam itu ada. Kadang ketentuan hukumnya sudah bagus tentunya ini, sudah bagus, sudah adil, bagus.
akan berdampak kemaslahatan, tapi cara penerapannya tidak menunjukkan sisi keadilan masalah. Lebih fatal lagi, ketentuan hukumnya sudah tidak adil, lebih-lebih pada bagaimana penerapan hukumnya semakin tidak adil, itu semakin parah, semakin parah. Nah, itu problem-problem mendasar dalam rangka penegakan hukum di Konoha ini. Mudah-mudahan semakin lama semakin baik. Jadi ada 3, ya. 1, wajib mengislahkan. 2, harus tegas kalau ada yang membangkang. Yang ketiga, harus mampu mewujudkan keadilan. Ditambah lagi oleh Allah, wa aqsitu, sama-sama keadilan ini, berikan haknya secara adil. Wa aqsitu. Jadi kalau mendengar baca Al-Quran, kadang ada kata al-adil, kadang ada al-qism, sama-sama bermakna adil. Cuma kalau al-adil itu antara dua pihak, kalau al-qism tidak harus ada dua pihak. Ini perhatikan ini. Jadi kadang ada orang permohonan saja, tidak ada lawan, permohonan hak, tidak ada lawan. Berarti itu nanti hakim harus memberikan haknya dengan adil, namanya al-qism. Tapi kalau ada dua pihak, ada pihak penggugat dan tergugat, maka hakim harus melakukan keadilan dalam bentuk al-adl. Bagaimana seharusnya memutuskan hukum yang mampu mencerminkan keadilan di antara pihak-pihak itu. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian ayat yang ke-10, para jemaah, inilah prinsip kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah oleh kalian antara dua saudaramu itu kalau ada masalah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Jadi prinsip dasarnya ini, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah bersaudara karena seakidah, seiman. Ikhwah fil aqidah, karena satu akidah. Ketika ikatan akidah menjadi ikatan persaudaraan, seharusnya paling kuat dibandingkan hanya dengan ikatan darah. Apakah lebih-lebih kalau ikatan darah ya sama-sama mukmin, itu jauh lebih kuat. Tapi andaikan pun dibandingkan, seharusnya ikatan akidah itu harus lebih kuat dibandingkan dengan hanya ikatan darah. Karena itu langsung janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Ini prinsip kita. Maksudnya kira-kira bagaimana cara mewujudkan ikhwanul muslimin. 1, harus ta'aruf. 2, harus tafahum. 3, harus tarahum. 4, harus takaful. Maksudnya itu saya sampaikan dulu soal. Jadi yang pertama, agar ada ikhwah di antara kita, di antara saling mengenal, saling kenal, mulai nama, tempat tinggal, kemudian apa yang bisa kita kenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami di antara kita. Setiap orang pasti punya keunggulan dan kekurangan. Kalau kita saling memahami, maka keunggulan kita bisa berikan pada yang kurang kita bisa paham sehingga dia bisa membantu apa yang bisa dibantu pada orang yang memberikan kebutuhan kita. Kemudian yang baru setelah itu akan karahum, ada saling kasih sayang. Setelah itu terwujud, maka puncaknya akan ada
apapun penjaminan dari diri kita masing-masing, mulai keselamatan, kebutuhan hidupnya, masing-masing kita menjamin saudara kita yang lain bahwa itu akan terjaga, terjamin semuanya. Maka insya Allah sampai ke tingkatan itu akan terwujud ikhwan muslimin di antara kita, persaudaraan sesama Islam di antara kita. Sementara kita masih sebatas ta'aruf, mungkin tafahum lingkungan sekitar kita, tarahum bisa saja, tapi belum sampai taraf informasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan kebutuhan saudara kita terjamin. Kan gitu, belum bisa. Fungsi zakat kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan kehidupan semakin baik, masyarakat yang penuh rahmat Allah, berkah menjadi bagian orang semoga ada manfaatnya. Allahumma hamdan lil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.